terlalu banyak yang dibuka. Oke. Jadi seperti yang saya janjikan minggu lalu bahwa sebenarnya string ini kalau dibilang susah tuh sebenarnya enggak ya. Maksudnya logiknya tuh enggak terlalu ya apa ya? Jadi itu hanya apa? Mungkin ya koordinator ingin kalian berlatih mengeksplorasi metode-metode yang ada di dalam string gitu ya. Jadi kemarin saya diberitahu oleh dosen yang sama-sama yang dosen paralel lah ya, termasuk koordinator dan lain-lain. Kami bersepakat supaya kalian tidak bingung, maka fungsi-fungsi yang perlu objek di depannya, tahu ya fungsi yang objeknya apa, terus titik sesuatu gitu ya, itu kita sebutnya sebagai metode supaya membedakan antara fungsi biasa seperti print dengan metode-metode seperti split. Karena kan kalau split kan saya nggak bisa split buka kurung tutup kurung, nggak bisa ya. Tapi harus ada objek stringnya dulu depannya, baru saya bisa panggil split gitu misalnya ya. Oke. Nah itu satu. Nah yang pengumuman kedua yang ingin saya sampaikan adalah kalian akan mendapatkan tugas besar. Tugas besarnya tidak sebesar itu, tapi kalau untuk mahasiswa semester 1 mungkin termasuk bisa kita anggap sebagai tugas besar. Tugas besar ini biasanya kalau di tahun lalu itu kalian dapatnya 3 kali. Tapi sekarang hanya 1 kali. Oleh karena itu kalian ada UTS dan UAS gitu. Jadi kalau sebelumnya tuh tugas besarnya tuh 3, tapi rasanya nggak ada UAS mungkin ya, saya lupa. Nah, tugas besarnya dikerjakan secara individu. Biasanya yang namanya tugas besar tuh kelompok gitu ya. Jadi kalian nanti kalau semester 2, semester 3 dan seterusnya itu biasanya mengerjakan tugasnya per kelompok karena besar gitu. Nah, tapi ini karena tugas besarnya tujuannya adalah untuk kalian secara mandiri bisa mengeksplorasi fungsi-fungsi, metode-metode yang ada di Python, maka diberikannya sendiri. Tentu saja yang namanya tugas besar itu saya bahkan mengencourage mendorong kalian untuk berdiskusi dengan temannya gitu ya. Berdiskusi bukan menyalin ya. Jadi kalau sangat beda gitu ya, kalian harusnya udah ngerti lah ya apa bedanya menyalin dengan diskusi kan ya. Jadi kalau diskusi itu silakan saja gitu ya, bahkan dengan temannya yang soal tugas besarnya beda juga diskusi kan sebenarnya bisa gitu ya. Oke. Itu saja dulu gitu ya. Sekarang saya coba membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemarin gitu ya. Jadi kalau dipaksa nanya sih pada bisa ternyata nanya ya. Gimana dong? Saya harus maksa terus ini berarti. Oke, jadi yang pertama adalah Ardi ya. Ada ini Ardinya ngomong-ngomong? Ada, Bu. Ada, oke. Ini nih sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang tanya, yang kelas string untuk mengecek apakah isi dari string tersebut hanya terdiri dari angka atau tidak, angka saja atau enggak gitu ya, angka saja gitu ya. Nah, saya baru cek soal di pretest. Nah itu saya lihat sebenarnya itu jawabannya ada 2 ya. Jadi saya baru saja regrade. Kalian bisa cek pretest kalian. Mungkin saya lihat sih ada cukup banyak mahasiswa yang nilainya berubah gitu. Ya. Jadi artinya nilainya berubah tuh harusnya nambah karena saya menambahkan satu lagi yang yang benarnya gitu. Kemarin tuh jawabannya tuh hanya is digit ya kalau nggak salah is digit, saya lupa is digit atau is numerik gitu ya jawabannya. Pokoknya antara salah satu itu yang benar gitu. Nah kemudian saya tambahkan. Jadi yang jawabnya is digit dan yang jawabnya is numerik itu dibenarkan gitu. Apa bedanya is digit sama is numerik itu kalian sebenarnya tinggal browsing aja sih ya. Jadi kalau misalnya kalian bermain-mainnya dengan angka basis 10, angka basis 10 itu apa? Angka basis 10 itu ya angka yang biasa kalian pakai, kan basis 10 ya. Kalau basis 2 tuh berarti kan biner tuh 0101 gitu ya. Kalau basis 10 itu yang 0 sampai 9 yang kalian ya setiap hari pakai gitu ya. Angka yang kalian pakai kan 0 sampai 9 aja kan ya. Kalau 10 itu kan 1 sama 0 gitu ya. 12 itu 1 sama 2 jadi 0 sama 9 aja. Nah, itu cukup sebenarnya pakai is digit. Ya, sementara kalau yang is numerik itu jadi dia bisa mengenali misalnya
karakter-karakter angka dari yang Roman gitu ya, angka Romawi dan lain-lain gitu ya, jadi lebih luas. Tapi dua-duanya sama-sama buat angka gitu ya. Jadi is digit itu sebenarnya lebih terbatas di di basis 2 gitu ya, Ardiah dan yang lain. Saya belum sempat lihat semuanya gitu ya. Tapi pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Nah, yang kedua, yang banyak juga yang tanya, ini saya wakili satu aja ya, Bintan, itu substring ya. Oke. Oke, terkait substring, kok nggak bisa di-print. Oke. Saya ambil contoh dari lecture note ya. Oh iya, saya lupa. Pengumuman ketiga adalah kalian tidak yang regex itu tidak masuk ke dalam materi di perkuliahan pengalaman pemrograman gitu. Saya baru dapat informasinya dari dosen dosen. Sebenarnya pertama dosen paralel, kemudian saya konfirmasi ke yang jadi koordinator gitu ya. Substring itu apa? Kan banyak istilah ya, tapi harusnya kalau substring itu cukup mudah gitu ya dimengerti. Kan kalian udah tahu string gitu ya. Kalau substring itu berarti saya ngambil bagian dari string gitu kan ya, kayak subset gitu kan, saya ambil bagian dari himpunan gitu ya. Kalau ada sub-subnya gitu berarti saya ngambil sebagian gitu ya. Jadi saya stringnya punya panjang kayak gini, Rp120.000 gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya Bintan tuh kok bisa dapat tuh angka 30 sama 41? Itu sih indeks aja ya. Jadi saya coba visualisasikan. Jadi kalau misalnya saya punya, saya ini nyuruh komputer kan ya. Komputer tolong dong sediakan saya satu tempat di memori namanya text, TEXT. Kemudian tolong isi space itu dengan string Rp120.000 gitu kan ya. Jadi saya punya kayak gini sebenarnya. Oke. Ya kan? Dengan indeksnya itu saya sengaja karena sempit tempatnya. Jadi itu indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, terus sampai indeks ke-41 gitu kan ya. Oke. Jadi terserah nulis indeksnya gimana gitu ya, bebas. Tapi pokoknya S itu ada di indeks ke-0, E itu ada di indeks ke-1, dan seterusnya sampai tutup kurung itu ada di indeks ke-41 gitu. Oke. Nah, siapa ya? Oh, terus selanjutnya adalah saya pengen jadi ada satu metode. Nah, ini find ini kita sebutnya sebagai metode gitu ya, untuk membedakan dengan fungsi biasa karena dia adalah fungsi yang harus nempel ke objek tertentu gitu ya, kita sebut metode. Nah, metode find ini adalah metode yang cukup sebenarnya gampang kan ya. Find itu kan berarti nyari gitu. Dia nyari aja. Mana sih di string ini ada nggak sih tulisan buka kurung RP gitu. Ya, buka kurung RP ada nggak sih gitu. Nah, dia cari tuh substring itu gitu, ada nggak? Nah, kan ada kan ya, itu kan ya, buka kurung terus RP gitu kan ada kan ya, ketemu gitu. Nah, tolong, jadi text titik find itu adalah metode yang mengembalikan nilai yang yaitu tadi indeks pertama dari ini. Jadi ini yang namanya ini metode ini dia mengembalikan nilai gitu ya. Mengembalikan nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah indeks pertama dari substring yang saya cari gitu. Yang saya cari kan ini kan buka kurung R sama P. Sebenarnya kan indeksnya ada indeks, berarti dia ada di indeks 30, ada di indeks 31, ada di indeks 32 kan? Buka kurungnya di indeks 30 nih ya. Terus R-nya ada di indeks ke-1, P-nya ada di indeks ke-32 gitu. Tapi metode find itu hanya mengembalikan indeks pertama saja gitu ya. Indeks pertama dari substring yang kita cari gitu. Oke, berarti harusnya udah bisa ketebak ya. Ini dia akan bernilai angka 30 gitu. Nah, angka 30-nya ini dikemanakan? Angka 30-nya ini kita minta untuk ditampung, disimpan di dalam sebuah variabel yang namanya start gitu ya. Jadi kalau ini namanya tadi teks gitu ya, ini. Nah, terus saya punya variabel lagi sebenarnya namanya start yang isinya 30 gitu ya. Disimpan 30 karena saya memerintahkan begitu gitu ke komputer. Oke. Nah, selanjutnya
Saya selain punya start, saya punya variabel end gitu ya. Saya minta ke komputer untuk dibuatkan satu space di memori namanya end, kemudian diisi dengan text titik find. Nah, find lagi kan, berarti sama. Text find ini dia akan mencari substring tutup kurung gitu. Substring tutup kurung mana? Substring tutup kurung itu gitu. Oh, oke. Ini substring tutup kurung kan ya, cuma ada satu kan ya, nggak ada lagi kan ya. Ada di mana? Ini kebenaran substringnya cuma satu gitu, 41 gitu ya. Jadi makanya ini nanti si 41-nya disimpan di variabel yang namanya n gitu ya. Tadi startnya isinya berapa tadi? 30, n-nya isinya 41 gitu. Nah, makanya kemudian saya pengen bikin satu lagi, saya nyuruh komputer lagi untuk buat satu variabel lagi namanya nominal gitu ya. Nominal itu apa? Nominal itu ini saya minta diisi ini nih. Ini slicing ya istilahnya ya. Kalau ada titik dua ini kan slice kan ya. Jadi istilahnya slice gitu ya. Terus kalau itu kita bilangnya slicing gitu. Kalau mengirisnya slice. Slicing itu mengiris gitu ya. Oke. Nah, apa ini? Ini kita lihatnya di lecture note yang sebelumnya gitu ya. Lecture note yang sebelumnya kalau nggak salah ya ada kan ya slicing ya. Nah, terkait list kan ya. Nah, ini start plus 1.2n. Saya lupa slicing itu ada di mana sih? Ada di list kan ya? Di list ada kalian belajar slicing itu di list kalau saya nggak salah ingat. Oke. Nah, ini start 1 sampai n gitu. Jadi saya pengen ngambil gitu ya. Tolong dong masukin ke nominal, ini loh, teks gitu. Teksnya yang mana? Teks kan ini kan, yang namanya teks kan yang ini kan teks ya. Teksnya itu kalau diterjemahkan ya, itu mulai dari start plus 1 gitu. Startnya berapa tadi? Startnya kan isinya 30 kan, berarti 31 sampai berapa? Sampai N katanya. N-nya berapa isinya? N-nya adalah 41 ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kita slicing begini, ini artinya kan mulainya saya pengen ngambil mulai dari indeks 31, 32, 33, 34 sampai 40 gitu. 41-nya kan nggak ikut gitu kan ya. Selalu n plus 1 kan ya belakangnya. Jadi saya pengen ngambil yang indeks 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 gitu. Jadi yang mau saya ambil itu indeksnya gitu. Start plus 1 sampai n itu gitu ya. Nah, ya udah gitu ya. Berarti kalau saya ngambil teks dari 32 sampai 40, maka yang saya ambil kan RP 100 RP spasi 125.000 gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi isinya nominal itu adalah RP 125.0. Jadi kenapa tadi keluar 30 sama 41 gitu ya Bintan ya? Ada Bintannya ngomong. Ini Bintannya nggak ada jalan-jalan. Ada Bintan? Ah, bener nggak ada. Hah? Ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan hal yang sama, jadi mudah-mudahan ini mewakili terkait substring gitu. Dari mana itu munculnya angka 30 dan 41? As simple as that gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, itu benar-benar tinggal ngitung aja gitu. Ini teknis banget ya. Yang susah tuh nanti logika gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini sebenarnya kalian tidak perlu terlalu apa ya, tinggal lihat dokumentasinya aja. Jadi saya tuh harapan saya ke kalian adalah kalian itu punya kemampuan untuk apa ya? Pertama untuk surfing, googling lah ya. Kalau kalian pakainya Google gitu ya. Surfing di internet gitu ya. Pakai Google kayak pakai yang lain-lainnya bebas gitu ya. Kemampuan googling itu sangat-sangat diperlukan kalau sekarang ya, karena informasi itu kayak laut gitu loh ya. Lautan informasi gitu. Jadi kalian harus bisa satu yang harus pertama adalah kemampuan surfing gitu. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan apa ya yang saya tanyakan gitu ya dengan keyword yang pas gitu ya. Jadi terkait dari surfing ini regex itu sebenarnya kepake tuh ya kalau untuk cari kalian pengen advance search gitu ya. Saya jadinya spesifik gitu. Saya pengen nyarinya yang itu gitu. Kan kalau kalian searching gitu ya, pusing Bu, keluarnya banyak banget gitu ya. Saya nggak tahu mana yang harus dibaca gitu ya. Jadi kemampuan surfing itu sangat-sangat
masih cukup vital ya kalau sekarang ya di zaman kalian gitu ya. Yang kedua adalah setelah dapet ya, kalian harus punya kemampuan untuk membaca dokumentasi sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya nih ya, fine gitu ya. Itu kan pasti ada tuh ya di internet itu tuh buat apa gitu, metode itu tuh ngapain gitu ya. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk bisa baca dokumentasi. Nah, salah satu dokumentasi yang saya pikir cukup bagus buat apa, buat beginner gitu ya, untuk pemula itu tuh yang apa W3 School itu, yang W3 School. Saya lupa ada S-nya nggak ya, pokoknya gitulah ya, W3 Schools atau W3 School gitu. Nah itu kalau menurut saya untuk beginner itu sangat-sangat cukup memadai karena kayaknya ada S-nya ya, sebentar saya cek dulu. Dia punya satu section sendiri Python gitu. Nah kalian bisa cari di situ gitu ya sintaks-sintaksnya, misalnya kalau kayak tadi split atau apa gitu itu kalian bisa cari di sana gitu ya. .com. Dia bagusnya karena dia punya contoh, kita bisa run di situ, kita bisa edit-edit di situ gitu. Jadi kita nggak butuh apa-apa lagi. Yang kalian butuhkan hanya internet aja sama laptop gitu ya. Oke. Oke. Mengganti substring itu ini ya. Nah ini pokoknya selama saya tahu mengganti substring itu pakai metode apa yang pertama. Kan pertama string kan ya. Berarti saya pasti main-mainnya di kelas string nih. Berarti kalian kalau misalnya di idle ya, itu kalian type-nya itu help string. Kan panjang tuh ya nanti ya. Nah itu salah satunya itu pasti ada, dia menjelaskan metode-metode yang salah satunya adalah replace. Nah kalian lihat, replace itu, ternyata butuh 2 argumen nih. Yang pertama old, yang kedua new. Nanti itu harusnya ada deskripsinya old itu apa, new itu apa. Ternyata old itu adalah substring yang mau saya ganti gitu. New itu adalah substring yang penggantinya gitu aja. Ya. Contoh, ini saya saya contohnya ambil dari itu juga. Dari mana? Dari lecture note. Misalnya saya minta ke komputer untuk memasukkan 120.000 bla 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 itu ke dalam satu variabel yang namanya teks gitu ya. Ini saya nggak pakai kotak-kotak ya, susah soalnya panjang gitu ya. Jadi misalnya kira-kira gini, ini sebenarnya kalau kalian mau lihat dia sebagai itu ya bisa pakai kotak-kotak gitu ya supaya lebih gampang gitu ya. 120 ini gitu ya, isinya itu adalah variabel teks. Nah, kemudian saya mau buat satu variabel namanya new text yang isinya adalah teks yang tadi tapi gitu ya bacanya. Semua buka kurungnya diganti dengan square bracket gitu, kurung siku. Ya udah. Nanti si metode itu dia bakal nyari semua kurung buka, itu berarti ya ketemu kan ya di indeks itu. Dan ini udah dijalanin otomatis, kita nggak perlu ngitung indeksnya, kita nggak perlu tahu ada berapa gitu. Pokoknya itu nanti jadi isinya new text-nya itu adalah teks yang gitu ya. New text itu adalah teks yang buka kurungnya diganti dengan square bracket gitu aja. Jadi nanti isinya sama persis sama teks, cuman bedanya tadi aja ini karena disuruh diganti nih katanya buka kurungnya sama square bracket gitu ya. Nah kemudian ada apa namanya, algoritma yang kedua adalah ini. Saya minta bahwa new text-nya kan new text-nya ini ya, yang atas ini ya. New text-nya itu tolong dong sekarang tutup kurungnya itu diganti tutup kurung square bracket juga gitu. Jadi biar match gitulah ya. Maka ya jadi begini new text-nya gitu terakhir ya yang di bawah ini ya. Jadi sama seperti teks gitu ya, tapi itu tadi karena disuruhnya semua buka kurungnya diganti sama square bracket, tutup kurungnya juga diganti sama square bracket tutup gitu ya. Jadi akhirnya si new text itu isinya ya itu yang paling bawah. Itu aja. Jadi paling yang harus diingat gitu ya, karena kalian kalau ujian saya nggak tahu boleh buka itu kayaknya ya lecture note ya. Itu adalah bahwa yang pertamanya old, yang keduanya new gitu ya. Yang asalnya apa, terus mau dijadiin apa gitu. Paling itunya aja yang nggak boleh kebalik ya. Tapi kan itu bisa dicoba sebenarnya. Kalau kalian lupa gitu ya, kalian bisa coba aja tinggal. Begitu. Ya. Si old sama si new-nya ini. Ya gimana? Faiza gimana?
Ada lagi nggak yang perlu dijelaskan lebih gitu? Udah, oke sip. Ya, paling itu aja ya. Paling dan di sini kan contohnya cuma satu karakter ya, cuma buka kurung aja. Tapi sebenarnya old sama new itu boleh substring gitu. Ya, substring itu kan boleh satu karakter, boleh 2, boleh 3, boleh 4, bahkan boleh semuanya gitu ya. Jadi saya bisa gantinya tuh bukan buka kurungnya, tapi misalnya saya ganti 100, ternyata uang saya bukan 125.000 gitu, ternyata 200 gitu. Nah, 100-nya saya ganti jadi 200 tuh bisa gitu. Gitu. Jadi se-nya diganti 2 spasi gitu bisa. Jadi old sama new-nya itu berupa substring aja yang penting ya. Jadi nggak perlu harus satu karakter saja gitu ya. Dan itu juga kalian bisa coba-coba juga ya. Jadi itulah gunanya latihan sebenarnya. Kalian coba-coba kok contohnya cuma satu karakter ya. Supaya pakai 2 karakter atau 3 karakter bisa nggak ya gitu ya. Oke. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, concat ya. Ini concat juga ini saya copy paste dari tadi ya yang W3 schools tadi. String concat gitu ya. Caranya apa? Caranya kita menggunakan plus gitu ya. Nah, operator plus ini kan sebenarnya digunakan, kita udah pernah kenalan ya di awal-awal sekali, tapi untuk untuk aritmatika gitu ya, untuk matematika gitu, untuk operasi matematika. Nah, ternyata dia bisa juga digunakan untuk operasi string gitu loh. Tapi kalau operasi string itu namanya concat gitu. Itu istilah umum yang digunakan, yang kalian harus ingat-ingat lah ya. Concat itu artinya menggabungkan, menempelkan string gitu, menggabungkan string. Nah, itu pakai operator yang sama gitu. Operator tambah. Jadi ini saya ambil dari sana juga gitu ya. Jadi contohnya saya bikin berbeda dari yang di lecture note. Jadi misalnya saya punya X, tolong dong komputer ini misalnya bikinin dong variabel X isinya tadi Python is, kalian perhatikan ada spasinya ya, Python is spasi gitu. Kemudian Y-nya itu awesome gitu ya, awesome. Nah, kemudian saya minta ada variabel Z, isinya itu adalah X ditambah Y. Nah, X ditambah Y itu artinya ya ditempelin aja. Ya. Jadi nanti Z-nya isinya Python is awesome. Udah gitu. Dan dia ada spasi, karena setelah is ada spasi. Contoh kedua yang nggak ada spasi adalah misalnya saya punya variabel A yang isinya string hello, dan kemudian variabel B yang isinya word gitu ya. Nah, kalau saya bikin variabel C yang mengkoncat antara A dengan B, maka si C-nya isinya hello world tanpa spasi. Kenapa? Karena ya dia mah nempelin aja gitu. Kan nggak ada karakter spasi gitu. Jadi hello world-nya tanpa spasi. Nah, sekarang pertanyaan lainnya adalah apakah operator plus ini hanya bisa digunakan untuk 2 variabel saja gitu ya. Nah, kalian kan tahu ya, kalau penjumlahan kan enggak hanya 2 variabel. Kalian bisa ya misalnya kalau A sama dengan B ditambah 3 ditambah C ditambah X gitu kan bisa deh. Plusnya saya bisa tambahkan berkali-kali gitu ya kalau di matematika. Nah, begitu pula di string concatenation gitu ya. Jadi string concat ini dia juga bisa saya pakai 2, misalnya yang tadi ya sama hello sama word, si A sama B-nya, saya bikin C-nya A ditambah spasi ditambah B, maka jadinya hello world dengan spasi di antaranya gitu. Oke. Nah, contoh selanjutnya adalah ini, kalau misalnya oh ya, ngomong-ngomong ini ada tulisan ini kalau saya print ya. Tapi ini saya mau ngasih tahu bahwa isinya Z ini isinya C ini isinya C ini. Nah, kalau sekarang sih ini di print. Saya punya X, kemudian saya punya Y. Saya tidak tampung ke dalam variabel lain, tapi saya langsung print. Sama aja gitu ya, ini contoh lain aja. Jadi kalau saya print X tambah Y itu yang keluar bukan penggabungan, tapi ya biasa gitu ya, 15 gitu ya. Karena di sini plusnya ini artinya, jadi dia tuh ini sebenarnya dia udah object oriented gitu ya, si Python ini gitu ya. Object oriented itu dia bisa bisa berubah fungsi gitu ya, berubah bentuk ketika si plusnya itu diaplikasikan kepada objek-objek integer, maka dia fungsinya adalah melakukan operasi penjumlahan kayak ini 5 tambah 10 ya 15 gitu. Tapi ketika si operannya itu adalah string,
maka dia berlaku sebagai concat gitu ya, jadi ditempel. Nah, bagaimana kalau misalnya yang satunya integer, yang satunya string gitu ya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error gitu ya. Karena integer tidak bisa dijumlahkan dengan string. Nah, ada satu, saya coba tanya, kalau misalnya saya bikin X-nya sama dengan 5 gitu ya, terus Y-nya sama dengan 10 gitu ya. Kemudian saya cetak X tambah Y, itu kira-kira keluarannya apa? Lupa saya, ada satu contoh lagi. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Oh, saya yakin ada yang bisa jawab pasti. Cuman mau atau enggak gitu aja. 510, Bu. Siapa tuh yang jawab? Persa. Versa. Oke. Ya, jadi kalau ada kayak gitu, jangan bingung ya. Kan tadi pokoknya rumusnya apa tadi kesepakatannya adalah kalau string sama string plusnya itu dia jadi concat kan. Tempelin aja gitu kan. Udah kan? Mau dia bentuknya kayak apa? Ya pokoknya tempelin aja, orang rumusnya begitu kok, gitu ya. Si fungsinya begitu. Ya udah, ini karena ini ada 5, ini 10, dua-duanya string ya, berarti jadinya begini gitu. Ya. Oke, jadi bukan dijumlahkan. Bukan dijumlahkan karena string sama string. Pokoknya ingat aja plus itu kalau string sama string dia di concat tempelin aja gitu ya. Sementara kalau integer sama integer atau float dengan integer pokoknya yang bilangan gitu ya. Itu berarti dijumlahkan. Operasi matematika. Oke, itu terkait concat gitu. Substring tadi udah ya, siapa Jibril tadi kan sebelumnya substring. Begitu. Nah, yang ini cukup penting nih ya, memisahkan string ke list. Tadi sebenarnya saya pengen, oke nantilah ya. Saya sebenarnya pengen minta yang jelasin mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang udah, ya alhamdulillah udah bisa cukup mengerti gitu ya dengan hanya membaca lecture note. Saya yakin mahasiswa yang bilang paham lecture note itu tidak hanya baca lecture note mungkin ya. Jadi kan pasti lecture note ini kalau misalnya nggak cukup dipahami, itu pasti nyari-nyari ke yang lain. Nah, itu sebenarnya yang saya harapkan sih ya. Jadi tidak terpaku di satu ini aja gitu ya. Terus saya tuh ingat dulu waktu SMA gitu ya, saya tuh dulu masih zamannya apa ya, jurusannya tuh jurusan fisika gitu. Terus biologi gitu ya. Nah, kebetulan saya masuknya fisika gitu, A1 gitu namanya. Nah, terus ketika guru fisikanya datang terus nanya, "Kamu punya buku nggak?" gitu ya. Ke semua gitu sekelas. Ada Pak gitu ya. Coba mana bukunya keluarin gitu misalnya. Ini Pak. Terus di rumah masih ada lagi nggak? Ya enggak gitu ya, orang buku paket kan biasanya satu. Loh, salah jurusan berarti gitu. Kalau yang namanya jurusan fisika ya bukunya harus lebih dari satu gitu. Sebentar, sorry. Ini soalnya suami saya yang nelfon. Oke, sorry, intermezzo. Ya, ini memisahkan string ke list ini kan pakai split ya, kalian lihat ya di split ya. Sebenarnya, nah kenapa saya bilang penting kalau di sini, karena nanti kalian tugas besar itu pasti pakai split. Ya, jadi kalian banyak memanipulasi inputnya dengan menggunakan split gitu. Dan kalian juga harus, makanya tadi saya kasih linknya, cuman dadakan ya Pak Bunyamin ya. Beliau bikin kelas tambahan tentang bagaimana caranya membaca inputnya itu kan biasanya kalian inputnya dari keyboard ya, dari masukannya langsung gitu ya.
Nah, gimana kalau misalnya masukannya tuh text file. Jadi saya punya berkas TXT gitu, file TXT. Nah, bagaimana caranya saya menyambungkan antara codingan Python saya, tapi inputnya tuh bacanya dari file gitu. Nanti tugas besarnya seperti itu. Jadi kalau itu buat bocoran supaya kalian siap-siap sekarang cari nanti setelah kuliah ini gitu ya, cari-cari tahu bagaimana caranya baca file. Karena sebenarnya caranya macam-macam, tapi kalian bisa pilih yang menurut kalian paling nyaman aja lah ya. Nah, setelah ngambil itu pasti biasanya kalian pakai split gitu. Jadi tolong khusus untuk split ini benar-benar dipahami gitulah ya. Nah, sintaksnya ini saya copy paste juga nih ya dari W triple itu schools itu. Jadi kalian lihat itu ada string dimiringkan, itu artinya objek. Jadi harus nempel di objek string gitu ya. Kemudian saya punya variabel namanya split. Nah, split itu punya dua operator optional. Ini operator optional ya. Jadi boleh pakai, boleh enggak gitu. Ya. Karena kalau split buka kurung tutup kurung aja juga bisa gitu. Cuman dia by default akan dipisahkannya separatornya itu oleh spasi gitu. Ya, split separator sama max split gitu. Apa itu separator? Separator ini kayaknya kalian udah, oh ini ada di bawahnya tuh ya, ada deskripsinya atau optional tuh dua-duanya ya. Jadi separator, ini kalian harus punya kemampuan untuk baca ini ya. Separator itu, apa itu? Dibilang optional, berarti boleh ada, boleh enggak. Bahwa separator itu digunakan untuk split the string gitu, untuk memisahkan string gitu. By default, nah kalau by default ini artinya sebenarnya separator itu pasti dipakai gitu ya. Cuman diisiin gitu ya. White space itu adalah yaitu spasi gitu ya salah satunya. Oke, white space is a separator. Nah, kemudian max split juga sama optional. Dia itu kalau kalian saya pengen splitnya tuh cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Ya, by default kalau misalnya kalian nggak isi apa-apa itu -1. -1 itu artinya apa? -1 artinya ya saya split kalau misalnya ada muncul separator itu saya split semua gitu. Ya, misalnya kalian pengen split pakai titik gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kayaknya belum sempat bikin ini. Misalnya hello gitu ya. Titik word titik tanda pentung gitu ya. Misalnya saya punya variabel str begini gitu ya. STR-nya begini gitu. Nah, berarti kalau misalnya saya bilang str titik split, kemudian separatornya saya pengen pakai ini ya, titiknya jadi separator, begini aja gitu ya. Oke. Maka nanti jadinya dia yang tersplit itu ada, saya punya list hello, hello, kemudian saya punya word, kemudian saya punya ini gitu. Gitu kan ya? Oke. Jadi ada 3 nih. Gitu ya, kalau list ya. Pakai square bracket kan ya. Saya juga nggak hafal. Oke, pakai square bracket ya list ya. Ada hello, ada word, ada tanda pentung itu, tanda tanda seru. Nah, kenapa bisa begitu? Karena titiknya itu jadi apa ya? Jadi kalau kalian punya pisau gitu ya, iris motongnya tuh di bagian titik gitu loh. Jadi kalau misalnya saya pakai ini ya kuning ya, ini hello gitu. Oh, ketemu titik kan separatornya titik ya, titik potong gitu loh. Ketemu titik lagi, potong gitu. Tuh kan jadi ada 3 kan? Gitu kan ya? Jadi ada 3, 1, 2, 3 gitu. Nah, terus apa lagi ya tadi ya pertanyaan yang itu. Nah, sorry. Ini kalau max split. Nah, kalau misalnya max split apa, Bu? Nah, kalau max split itu misalnya, saya mah pengen titik gitu ya, tapi saya itu cuman pengen 2, jangan 2 ya, ini cuman ada 2. Saya cuma 1 aja pengennya gitu. Saya cuma pengen sekali aja. Jadi, ini saya tambahin nih, 1 gitu. Berarti saya ngirisnya tuh 1 kali aja motongnya. Ya. Jadi artinya kalau motong 1 kali gimana? Ya udah ininya berarti nggak ada kan ya. Berarti nanti jadinya listnya cuma ada 2 isinya. Nah, gitu. Salah. Ada titiknya, sorry. Titiknya masih ada ya, orang nggak diiris. Gitu. Oke. Nah sekarang saya tanya satu lagi. Coba ada yang bisa jawab nggak? Misal, ini belakangnya ada titiknya lagi.
Kemudian ininya saya nggak pakai mark split. Oke. Nah, ada berapa listnya? Ada berapa listnya? Ada berapa elemen dalam listnya? Ada yang bisa jawab? Ada berapa? Jadi tulisannya str-nya isinya itu adalah hello titik word titik tanda seru terus titik. Nah, kemudian saya split si str itu dengan titik gitu loh. Isinya ada berapa nih? Isi listnya. Ini ada yang nanya begini soalnya. Ada yang nanya di mana ya? Oh iya, ya gitulah. Coba nanti saya tanya dulu. Ada berapa? 4, Bu. Ada 4. Sebelumnya kan 3 kan ya? Ada 4 apa aja? Hello. Hello, world, tanda seru sama empty string. Oke. Hello, word, tanda seru, sama empty string gitu. Kenapa begitu? Siapa ya tadi yang nanya ya? Karena ingat tadi ya, pokoknya kalau ada split itu artinya itu adalah saya suruh motong kan ya. Pokoknya ada titik, potong, ada titik, potong gitu ya. Jadi ketemu titik nih ya, potong. Ketemu titik lagi, potong. Ketemu titik lagi, potong gitu loh. Iya kan? Artinya saya kan jadi punya, kalau ini saya kotakin, ini mana nih? Nah, ini kalau saya kotakin kan jadinya begitu ya. Tuh, ada 1, 2, 3, 4 gitu window apa kotakannya. Karena saya motongnya kan 3. Kalau motong, kalian punya apa? Kalian punya apel, kalian potong 3 kan dapatnya 4 bagian kan? Ya, kalian potong 3 kali kan dapatnya 4 bagian. Coba aja. Apa timun deh yang panjang gitu. Ya, kalian potong 3 kali truk dapatnya 4 kan? Jadi sebenarnya sesederhana itu sih ya. Jadi misalnya kalau split split tanda seru gitu. Kalian disuruh motong di tempat ada yang ada tanda serunya. Lihat tanda serunya ada berapa? 1. Berarti pasti listnya isinya 2. Gitu. Atau di splitnya di bagian O misalnya. Lihat aja O-nya ada berapa? 2. Berarti pasti dapatnya 3 gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya didapat dari latihan. Kalau kayak sekarang nih saya pas lagi ingat aja gitu ya ngasih tahu kalian cara cepat apa untuk ini gitu ya. Tapi kalian kan ini banyak banget ya. Jadi kalian harus punya cara-cara tersendiri untuk mengingat hal-hal seperti itu supaya tidak susah gitu ya. Nggak liar gitu. Kayak tadi misalnya saya kayak split, gimana sih kok kadang-kadang lengnya jadi 3, jadi 4, ya. Kenapa gitu ya. Nah, itu ingat-ingat aja disambung-sambungin ke kehidupan nyata gitu supaya enak ngingetnya ya. Susah soalnya kalau kalian nanti mungkin akan banyak hal-hal yang harus diingat tapi agak susah gitu ya disambung-sambungin ke dunia nyata gitu. Tapi mumpung bisa ya bikinlah begitu. Ya. Jadi mungkin zaman SMA kan suka bikin tuh jembatan apa sih kalau buat ngapalin itu loh, ngapalin entah ngapalin rumus, entah ngapalin macam-macam lah ya, kimia tuh biasanya banyak hafalan gitu ya. Jadi usahakan seperti itu gitu ya. Pokoknya anggap aja itu kayak pisau gitu ya. Kalau split itu cari apa yang diminta. Nah, kemudian gitu. Nah, ada pengecualian sebenarnya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Nah, itu didapatnya sih dari coba-coba ya. Apa bedanya? Tadi kan gini. Kalau saya nggak pakai separator gitu ya. Sebenarnya saya tadi hello world ini ya. Nggak bisa kontrol. Apa bedanya nih? Kan kalau separatornya saya nggak tulis, kalau separatornya nggak saya tulis, merah. Kalau separatornya nggak saya tulis, misalnya saya punya str, isinya adalah hello world, apa ya? Gini gitu. Saya kasih spasi lah ya, gini lah ya. Ini ada spasinya ya. Nggak boleh nih sebenarnya kalau bahasa Indonesia ada spasinya. Nah, misalnya ini ada spasinya lah ya. Apa bedanya kalau saya misalnya str-nya titik split saja, kan tadi katanya by default-nya spasi kan ya, dengan kalau saya str split-nya, saya tulis tuh spasinya gitu. Ada nggak bedanya? Pernah nyobain nggak? Maksudnya, nah atau coba kalian explore deh di idle, cobain dulu.
kasih tahu ke saya apa bedanya. Gitu. Ngomong-ngomong STR-nya jangan, kalau misalnya STR-nya begini mungkin nggak akan kelihatan bedanya. Cobain aja. Kalau misalnya STR-nya begitu, mungkin harusnya nggak ada bedanya. Coba ya, STR sama dengan hello world. Tanda seru, kemudian STR titik split. Kalian ngetik sendiri ya, ini saya ngomong sendiri, saya males share. Ini Pascal. Oke. Saya share idol saya deh. Ya, saya tuh agak males. Ini soalnya harus seperti ini. Oke. Mudah-mudahan udah kelihatan ayah idol saya. Jadi kalau saya punya STR, isinya adalah hello, spasi, word, spasi, tanda seru gitu ya. Gitu. Salah. Gitu. Nah, kalau saya punya STR seperti itu, terus saya split gitu ya. Saya split tadi nggak pakai apa-apa. Katanya by default kan kalau nggak pakai apa-apa maka dia akan terurai gitu ya, akan terpotong di bagian spasi aja gitu kan ya. Dapatnya kan jadi dapat 3 kan karena saya motongnya 2 kali. Spasinya ada 2 ya di STR itu spasinya ada 2, jadi saya dapat 3 benda gitu, dapat 3 elemen. Nah, kalau saya pakainya STR split spasi gini spasi gitu, dapatnya tuh sama persis ya. Nah, pertanyaan saya tuh ada nggak bedanya? Nah, ini berhubung saya tanya harusnya ada bedanya sih. Soalnya saya nanya ya. Kalau nggak, jadi coba dalam kondisi apa dia berbeda? Itu loh pertanyaan saya. Coba dicobain, terus kasih tahu saya. Saya kasih waktu ya 2 menit lah ya sampai 45. Cobain. Kalau ada ekstra spasi di akhir stringnya, Bu. Oke, kalau ada ekstra spasi di akhir string. Misalnya ini gitu ya. Oke, kalau ada ekstra spasi terus apa yang terjadi? Salah. Gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau saya pakai yang ini, kalau pakai ini, jadinya berapa elemen? 3 elemen. 3 elemen. Gitu ya. Kalau saya pakai yang ini, 4 elemen. 4 elemen. Nah, beda ya. Loh, Bu, tadi katanya kan saya bilang kalau split terus karakter itu kan kayak pisau gitu ya. Jadi kalau misalnya coba saya, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya yang mana tadi? Contoh yang ini kan spasinya ada berapa? 1, 2, 3 kan. Spasinya ada 3. Kalau saya potong di spasi berarti pasti dapetnya 4 elemen karena saya potongnya kan 3 kali. Gitu kan ya? Nah, itu yang terjadi di sini gitu. Ya, jadi kalau kalian nggak pakai default, penjelasan saya yang tadi itu berlaku. Tapi kalau kalian pakai default, defaultnya bekerja agak berbeda dengan kalau kita definisikan sendiri gitu, secara eksplisit. Jadi kalau yang kalau yang default split yang buka kurung tutup kurung itu sebenarnya tidak murni, kita bisa ganti dengan spasi sih. Makanya dia tadi bilangnya bukan space. Kalau kalian baca lagi nih. Nah, ini ya bukan space, bukan white space aja gitu ya, tapi lihat nih. Any white space. Ya. Jadi apa ya istilahnya? Jadi kalau white space-nya ada banyak gitu ya. Coba misalnya saya kasih contoh yang lain lagi. Misalnya gini. STR sama dengan misalnya hello ya. Hello, terus saya kasih spasinya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Terus word gitu. Dah segitu aja. Ini kalau misalnya saya pakai yang kan kalau misalnya tadi spasinya ada 3. Kalau saya split dengan spasi, berarti kan elemennya harusnya ada 4 dong. Karena saya motongnya 3 kali gitu kan ya. Ini. Ada 4 kan, betul ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Karena si spasinya ada 3. Nah, tapi kalau saya pakai split yang bawaannya, itu semua spesiesnya itu dihilangkan gitu. Jadi dia cuma dapat 2 gitu. Gitu ya. Oke, jadi yang default itu agak beda. Nah, hal-hal seperti ini yang yaitu biasanya didapetinnya dari latihan gitu ya, baru ngeh gitu. Oh, ternyata maksudnya itu ya, makanya dia tulisnya any space gitu. Ya. Any white space.
Oke, ya gitu lah kira-kira. Pokoknya agak-agak beda lah ya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu berlaku untuk yang kalau kita definisikan sendiri secara eksplisit si argumen separatornya gitu ya. Nah, itu harusnya menjawab pertanyaan yang mana ya? Siapa ya? Oh, yang sebelumnya ya, yang ini yang panjang. Nah, ini yang apa? Alfia ya. Jadi ini nih. Telkom University Sinergi bangun, kenapa jadi bangun ya? Ya bangun negeri bla 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 bla. Nah, ketika kita split titik gitu ya, kan kalimatnya ada 4, tapi hasil splitnya ada 5 gitu. Kok kenapa begitu gitu ya? Kalimatnya kan ada 4. Namanya bahasa Indonesia gitu ya. Kalimat itu kan selalu diakhiri dengan titik kan? Iya nggak? Kalimat 1 titik, kalimat 2 titik, kalimat 3 titik, kalimat 4 titik, gitu kan ya? Artinya kan titiknya ada 4. Nah, kalau kalian ingat tadi penjelasan saya yang sebelumnya, harusnya nggak bingung gitu, karena titiknya ada 4, kemudian saya split dengan titik gitu ya, berarti pasti elemennya ada 5 kan? Iya nggak? Karena saya motongnya di titik itu. Jadi pas terakhir perhatikan bahwa ada 4 kalimat, namun hasil split ada 5 karena di akhirnya ada titik. Jadi yang kita perhatikan tuh kalau komputer mah nggak tahu kalau itu ada 4 kalimat, bahkan dia nggak tahu itu tuh kalimat, iya kan? Si komputernya nggak ngerti. Oh kalau di akhir titik tuh itu namanya kalimat gitu, dia mah nggak ngerti gitu. Pokoknya komputer mah yang tahu, yang dia tahu itu ada metode split titik. Ya udah dia nyari titik potong gitu. Dia nggak peduli itu kalimat atau bukan gitu. Ya. Jadi karena ada 4 titik, dia motong 4 kali, maka elemen yang kalian dapat adalah 5 buah. Gitu. Ya, gitu ya. Sementara yang lainnya, yang nomor 2 udah dijawab sebelumnya Bu tadi. Betul ya, yang nomor 2 udah dijawab sebelumnya. Kemudian yang, yang ini outputnya yang terakhirnya string kosong, ngerti nggak? Kenapa kok string kosong gitu? Udah ngerti karena Udah setelah ngerti ya? titik ada lagi kan. Kebagi 4 jadinya. 5 kalau ini, maaf. Jadi ada 5 elemen, tapi elemen kelimanya kan abis titik dia nggak ada apa-apanya lagi kan ya. Jadinya dia makanya kosong aja gitu kan ya. Ya Bu. Oke, sip. Yang ini udah, yang fine juga tadi udah kan ya. Outputnya kenapa 30, 41 gitu. Ya, makasih Bu. Oke. Nah, sementara yang lainnya ini saya ambil beberapa. Ini sama ya seperti yang sebelumnya, yang Gloria, yang Ramadhani sama Atala, ini pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Nah, terus saya tuh udah baru sampai situ saya lihat. Coba ya saya lihat pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, kalau kalian nanya gitu, enak loh ya sayanya ya. Jadi itu saya tahu gitu ya nerangin apa. Saya bingung soalnya kalau lihat lecture note. Terus maksudnya ya udah kan gitu kan, terus apa gitu. Maksudnya terus mau nanya terus apa yang nggak mengerti gitu. Kayaknya kan ya udah tinggal dicobain aja gitu. Kesannya kan begitu gitu ya. Mana ya? Forumnya kok hilang. Oke, yang regular express. Ini saya share aja ya sebentar. Saya share gimana caranya? Oke, ini ya. Oh. Oh, yang ini mungkin. Ya, kelihatan nggak yang nggak mayal ini kelihatan ya? Jadi yang regular expression ini sebenarnya itu topik yang cukup penting ya, tapi katanya ditiadakan di Pengpro. Jadi sebenarnya banyak sih yang penting gitu ya, tapi nggak masuk karena mungkin nanti takut membingungkan yang intinya gitu ya. Karena kita bukan mau mempelajari, sebenarnya bukan mempelajari satu-satu gitu ya tentang itu gitu ya, tapi sebenarnya ini persiapan kalian untuk masuk ke semester 2 nanti menghadapi mata kuliah Alpro gitu ya. Kemungkinan besar sih mata kuliah Alpro itu akan diampu oleh
dosen Pengpro. Jadi semua dosen Pengpro itu akan mengajar kuliah Alpro gitu ya. Tapi besar kemungkinan kalian tidak akan ketemu saya sih harusnya ya. Jadi biasanya kalau itu tuh diacak gitu ya. Jadi nanti saya misalnya pegangnya IF berapa gitu, atau bahkan saya bukan megang IF gitu, bisa juga gitu ya, pegang IT atau yang data science gitu ya, RPL. Yang Asifa, sebentar ya. Bagaimana maksud mencari substring yang akan mengembalikan indeks awal substring yang pertama ditemukan? Tadi kan udah kan ya, oh yang ngomong-ngomong substring saya jadi ingat. Kalau misalnya, gini, apa bedanya gitu ya, kayak tadi ya yang berapa rupiah itu ya, coba saya ulangi lagi. Nah inilah ya, apa bedanya? Tadi kan saya minta substringnya gini kan, ini misalnya teks, saya baru kepikiran nih. Masih kalau ngajar kayak gini-gini random banget ya, yang kepikiran aja gitu. Teks apa saya cari gitu ya. Kenapa sih saya perlu buka kurung terus RP gitu? Kenapa nggak buka kurung aja sih gitu kan? Iya kan? Tadi kan ini kan dapatnya 30 ya. Ini masih sama nggak? Ya anggap aja lah sama gitu ya. Ini namanya start gitu tadi kan ya. Nah, ini ternyata saya dapat ini kan segini ya. Oh, ini nih RP-nya ketemu nih, ada substring RP ada di teks gitu kan ya. Ini pernah lihat kan yang keluar masuk. Oh, ada nih, dia ada di indeks ke-30, 31 sama 32 gitu. Tapi saya nyebutinnya si 30 aja gitu. Berarti ini ya si startnya isinya 30 gitu. Kenapa sih gitu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau misalnya si startnya itu ya, saya find-nya gini aja gitu. Dapatnya sama nggak 30? Teksnya misalnya kayak yang di atas ini gitu. Sama nggak dapatnya? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ini kan replace ini jangan dilihat lah. Pokoknya saya punya teks ini. Tadi katanya kalau teks titik find buka kurung RP itu saya dapat 30 gitu ya. Karena ini adalah di indeks ke-30, 31 dan 32 saya kembalikan yang paling kecilnya 30. Nah, tapi kalau misalnya apa bedanya sama kalau saya start sama dengan teks find buka kurung aja gitu. Dapatnya sama nggak? Sama, Bu. Sama ya. Terus kalau gitu, apa bedanya kira-kira? Dalam kasus apa yang membedakan kalau saya tuh substringnya agak panjang gitu dengan substringnya ya buka kurung aja. Bayang nggak kasusnya gitu ya? Buat apa sih saya tulis panjang gitu? Misalnya apa yang berbeda? Coba dari ini aja nih, dari apa? Dari ini aja nih teks ini. Misalnya apa ya? Misalnya ini. Kok jadi saya yang jawab? Ya udahlah. Misalnya saya mau nyari 5 gitu. Aduh, 5 ini berapa nih ya? Jauh amat ya. Atau inilah rupiah lah yang jangan jauh-jauh gitu ya. Oke, rupiah. Misalnya saya mau nyari rupiah gitu ya. Tulisan rupiah gitu. Daripada ya saya susah-susah gitu ya bilang start sama dengan teks titik find rupiah gitu ya. Gitu kan? Ya udahlah rupiah kan nanti kan yang dikembalikan kan tadi katanya cuma indeks pertamanya aja gitu kan ya. Iya kan? Kan tadi katanya yang dikembalikan itu rupiah tuh mana coba rupiah? Rupiah itu nih, berarti kan kalau ini 30 berarti ini 29 berarti ini 28, 27, 6, 5, 4, 3, 23 berarti ya ini ya. Berarti kan rupiah itu kan ada di indeks ke 23, 24, 25, 26, 27, 28 gitu kan ya. Tapi kan nanti kan startnya isinya berapa? 23 aja kan? Iya kan? Nah, ya udah orang kan akhirnya yang indeks yang dikembalikan itu cuma 23 aja. Udahlah saya nulisnya biar tidak terlalu menghabiskan energi, saya tulis aja teks titik find R kan sama aja gitu. Bisa nggak? Beda, Bu. Outputnya 2, Bu. Outputnya 2. Kenapa outputnya 2? Karena find mencari
string yang kita mau cari paling awal, kalau misalkan muncul pertama kali langsung itu diambil sebagai indeksnya. Oke. Karena dia ketemu apa itu di situ? Kenapa dia jadi 2 bukan 23 gitu. Kan katanya salah. 2 ya dapatnya. Kenapa 2? Karena pas dia nyari R ketemu ini gitu ya. Gitu ya. Jadi ngembalinya 2. Itulah kenapa sih kok harus buka kurung RP gitu ya. Karena mungkin ya dia itu ini apa? Siapa tahu aja ada buka kurung tapi dia bukan rupiah gitu ya. Siapa tahu aja ada begini gitu kan, kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi makanya saya tuh pengennya yang buka kurung rupiah, makanya kita bilang buka kurung RP. Walaupun nanti yang dikembalikannya tuh indeksnya tuh cuma yang pertama aja, ya nggak apa-apa, tapi kan berarti benar gitu kan. Yang ditemukan adalah sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi bukan tidak boleh, bisa salah gitu ya. Jadi bisa jadi ya kalau di sebelah sini nggak ada R, misalnya 100 misalnya ya, atau misalnya apa? Oh ini ada ribu ya. Atau misalnya 20 rupiah misalnya. Misalnya stringnya kebenaran 20 rupiah gitu. Bener gitu ya. Saya find rupiah maupun saya find R itu sama aja kebenaran gitu ya indeksnya. Tapi itu adalah kebenaran. Gitu. Kita kan nggak tahu isinya apa kan. Justru kita tuh kan mau nanya gitu. Cari dong ada nggak rupiah gitu. Bukan nyari R gitu. Oke. Oke. Sudah paham lecture note 9 dan saya belum mengerjakan pretest. Oke. Substring tadi udah ya Ismail ya. Kemudian regular expression kita skip saja. Terus sama ya. Regular expression bikin bingung. Saya asumsikan kalau yang pusing tentang regular expression berarti yang lainnya udah oke gitu ya. 34.1 tadi udah ya Lutfi ya. Terus concat tadi juga udah ya Sasha ya. Soal latihan apa nih? Soal latihan yang ada di modul tentang pengolahan string. Yang mana tuh? Oh, itu ya yang itu ya saya mau bahas juga. Saya ingat-ingat ya. Tolong ingetin ya. Tapi saya mau scroll ini dulu. Apakah list string sama dengan string biasa? Apakah list string sama dengan list biasa? Sebentar, Ardian. Saya share papan tulis kan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengerti pertanyaannya. Oh, saya harus share. Ini ya papan tulis saya. Apakah sudah saya baca lagi? Apakah list of string berarti ya? Kalau list of string itu, misalnya saya punya LOS, list of string. Itu tuh isinya kira-kira begini kan ya. Saya punya list, terus ada stringnya. Halo, misalnya. Word, gitu ya. Misalnya. Ini adalah, nah ininya kan string, gitu ya. Gitu kan ya, kalau ditanya LOS 0 itu tipenya apa sih, gitu ya. Tipenya apa sih, kan dia bilang kelasnya pasti string, gitu kan ya. Oke, itu adalah list of string. Kalau string biasa, namanya str. Kalau string biasa itu berarti gimana ya saya gambarin ya. Jadi sebenarnya sih pertanyaannya bagus ya. Jadi saya agak bingung nih memvisualisasikannya bagaimana. Jadi gini aja. Kalau karakter tahu kan ya karakter ya. Karakter itu adalah ya misalnya A, B, 1, 3, 5 ASCII itu ya karakternya ASCII itu ya. Jadi satu-satu gitu. Jadi kalau string itu kita kadang-kadang biasanya kita bilangnya list of karakter. Ya, tambah bingung nggak? Jadi kalau misalnya ini digambarnya ya, kalau yang ini itu begini gitu ya, kan kita ngegambarinnya gini ya, biasanya saya kan ngegambarinnya gini ya, hello world ya. Nah kalau misalnya kita mau string aja gitu ya, itu tuh kita ngegambarinnya gini loh, satu-satu gini. Ya gitulah ya.
Dan selanjutnya. Nah itu tuh string tuh begitu. Jadi sebenarnya kalau mau fair gitu ya, mau konsisten nulisnya, sebenarnya list of string itu kalau mau konsisten nulisnya sebenarnya begini sih. Gitu loh. Aduh, nembus dia. Gitu. Ya. Jadi kalau ini ada indeksnya 0, ini indeksnya 1 gitu ya. Ini kan ada indeksnya juga nih 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau saya mau ngambil sebagai string, saya bilangnya misalnya print ya. Saya cetaknya print, misalnya saya mau ngeluarin hello gitu ya. Saya print list of string 0 gitu. Tapi kalau saya mau ngeluarin si H-nya gitu ya, itu saya print index of ini 0, misalnya saya pengen print H ya, 0 gitu loh. Jadi sama atau enggak tuh? Bingung saya juga bilangnya sama atau enggak. Ya jadi dia kayak sebenarnya kayak apa ya? Kayak nested gitu ya. Jadi string di dalam string gitu ya. Jadi ya sebenarnya kayak gitu aja sih ya. Kita oke, jadi misalnya saya tunjukin di ini gitu. Mana idol saya? Misal saya mau bikin 12 str, jangan ini, str sama dengan list hello terus word gitu ya. Ini list of string gitu ya. Sebenarnya sih mirip-mirip ya, sama-sama aja sih ya sebenarnya. Nah terus saya mau type str gitu ya. Oke. Jadi ini tipe terstruktur gitu ya. Kalau list itu masuknya ke tipe terstruktur gitu. Nah, terus kelas list gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya type-nya str0 gitu ya, atau str1 itu harusnya dia kelasnya string gitu. Jadi beda itunya aja sih. Karena nanti ya kalau tipe terstruktur itu kan ada macam-macam tuh, ada yang apa? Ada yang list, ada yang tuple, ada yang dictionary gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau ambil apa ya? Kita mau ambil kalau di Python tuh string itu sebagai tipe sendiri yang bisa kita anggap adalah tipe apa istilahnya? Yang kayak integer, kayak float gitu ya, yang tipenya satu kesatuan. Karena kalau di bahasa saya tuh agak bingungnya karena kalau di bahasa pemrograman lain ya string itu masuknya ya array gitu. Jadi dia array of karakter aja, jadi list of karakter gitu. Kalau di Python ini agak spesial karena dia tuh ada istilah-istilah kayak gitu loh. Ada istilah list, ada tuple, ada apa gitu. Sementara di bahasa pemrograman lain tuh kalau yang standarnya tuh sebenarnya nggak ada. Jadi kenapa Python itu kalau kalian nanya ya misalnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kapan Python itu lebih baik digunakan daripada bahasa pemrograman lain yang katanya lebih cepat, lebih powerful gitu ya. Itu karena kalau di era kalian, kalau di eranya saya tuh mungkin dulu mah nggak terlalu butuh gitu ya Python ya, maksudnya nggak. Kalau bikin codingan tuh langsung yang bagus aja, yang bagus tuh dalam artian yang bahasa pemrogramannya bisa cepat, karena kan pengennya cepat gitu ya. Cepat dalam arti kecepatan ini ya, kecepatan apa? Prosesornya gitu ya, dia bisa cepat, nggak lama kayak Python gitu. Nah, tapi Python itu dibutuhkan untuk kecepatan juga. Kecepatan apa? Kecepatan ngoding, karena dia saking gampangnya, kalian bisa dengan cepat membuat prototype. Ya, zaman sekarang itu misalnya aplikasi aja, app di handphone aja, itu sehari itu saya nggak tahu ada berapa app baru gitu yang muncul. Kalau kalian mau pakainya tuh yang pakai codingan yang bersih, yang ya misalnya bahasa C gitu ya, yang susah, yang bener-bener semuanya tuh harus detail nulisnya gitu ya. Kalau nggak error nanti masalahnya kalau nggak ditulis detail. Jadi kayak misalnya variabel harus didefinisiin dulu. Ini variabelnya ini khusus ya buat untuk mengisi integer gitu ya. Kalau di Python kan nggak perlu kan, jadi langsung cepat gitu. Nah saya bisa kalian nanti
kalau tertarik di bidang itu, kalian bisa melakukan prototyping dengan cepat, dan sekarang tuh kayak launching cepet-cepetan gitu. Saya udah bikin nih aplikasi ini duluan gitu. Sebelum ketinggalan sama orang lain gitu. Kayak ngetes dulu gitu loh. Ini terus nanti ini enggak ya? Orang-orang pada tertarik enggak ya? Orang-orang pada suka enggak ya gitu. Jadi nggak perlu yang cepet-cepet banget dulu gitu ya. Pokoknya dan apa ya, fiturnya nggak usah banyak-banyak dulu, dites dulu aja nih pada suka nggak. Kalau misalnya ternyata pada ya suka gitu ya, ternyata kepake sama orang banyak, itu pasti akan dibuat ulang dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lebih powerful. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau yang bener-bener besar gitu tuh 100% pakai Python tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti akan dibangun ulang. Nah itu kan butuh waktu lama ya, tapi kan kita kayak udah ngetes pasar dulu gitu. Ya, jadi Python ini sangat bagus dipakai untuk prototyping dan untuk belajar untuk mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar masih buta ngoding, kemudian ya gampang stres gitu. Kalau Python tuh enaknya nggak terlalu bikin stres gitu. Jadi kayaknya kesannya udah jago ngoding gitu. Kalau kalian langsung dapat bahasa C gitu ya mungkin ya, itu nanti stres duluan gitu. Ini kenapa sih? Ini salah. Ternyata salah cuma titik koma doang gitu. Lama-lama stres gitu ya. Pro dan kontra sih. Maksudnya ada yang bilang nggak apa, mendingan itu dulu gitu. Jadi dibantainya di awal gitu. Tapi itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mentalnya kuat gitu kali ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi makanya saya tuh kalau disuruh menerangkan secara detail yang hal-hal kayak gini, ini agak susah kalau di Python karena dia tuh kayak udah dibungkus gitu. Kayak kemarin juga kan ada yang jawab itu kan ya, yang waktu saya tanya, coba nih saya punya array list ya kemarin ya, saya punya list. Kemudian list ini tolong dong dihitungin jumlahnya gitu. Terus ada yang jawab kan ya, oh pakai sum Bu. Nah itu saya lupa loh maksudnya kalau di Python tuh dia punya fungsi bawaan namanya sum gitu. Oh iya ya kalau di Python gampang ya, tinggal sum doang ya gitu loh. Nah saya tuh lupa gitu kalau ada kayak gitu-gitu gitu. Nah ini juga sama ya, kayak itu tuh list, hash kayak gitu ya. Kalau kalian pakai bahasa pemrograman tadi yang saya sebut misalnya C, itu kalau hash itu ya bikin sendiri gitu. Jadi nggak bisa hash terus saya ngecek, oh berarti dia bisa jadi key di dictionary karena dia hashable. Apa itu hashable? Ya, jadi kalian harus benar-benar ngerti konsep hash-nya itu apa, bikinnya gimana, baru bisa. Kan lama tuh ya. Padahal kalau di Python udah tinggal pakai hash, buka kurung tutup kurung, jadi tuh gitu loh. Ya. Jadi itu bagus untuk ya tadi prototyping gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar pengen suka di bidang ilmu ini gitu ya, maksudnya pengen benar-benar ngulik dan lebih bisa kemana-mana, itu ya bahasa pemrogramannya kalian harus belajar yang agak di bawahnya Python gitu ya. Jangan yang interpreter, tapi yang pakai compiler. Ya, pakai compiler itu lebih rewel bahasa pemrograman. Tapi kalian jadi bisa lebih mengerti dalemannya gitu. Jadi kalau kayak sekarang sih saya jadi jawabnya apa ya baiknya ya? Sama atau enggak ya? Beda lah ya kalau di Python jadinya ya. Saya bilang beda aja gitu. Karena secara tipe itu beda. Yang satu list, yang satu str gitu. Ya, jadi kalau Python itu membedakan antara list dengan string. Oke, kira-kira begitu. Tapi string itu sama seperti list, dia bisa misalnya bisa slicing gitu ya. Bisa ya, di slice gitu. Cuman beda layer aja gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau di list ini saya slice-nya misalnya ini ada banyak gitu ya. Saya slice-nya dari 0 sampai 2 gitu ya. Berarti yang dapatkan ini sama ini, berarti saya dapat hello world. Tapi kalau sebagai string saya slice, ya berarti saya dapatnya misalnya cuma ALL gitu. Jadi beda layer aja ya. Tapi sebenarnya ya makhluknya itu aja sih sebenarnya. Oke, panjang ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nggak tambah bingung gitu ya. Terus Triswa. Apabila kita menginput sesuatu, nilainya 100, ini ada spasinya kayaknya. Lalu membuat list dengan maka akan menghasilkan ini. Bagaimana cara mengcasting isi di dalam list menjadi integer? Caranya macam-macam. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara yang paling konvensional, kalau list itu kan bisa diganti ya. Cara yang paling konvensional kan list itu bisa diganti ya. Saya paling senang ngajarnya yang konvensional sih. Karena kalau kalian udah bisa yang konvensional kayak kemarin ya pakai loop apa gitu ya. Misalnya tadi kemarin kita belajar bagaimana caranya menjumlahkan isi dari list pakai loop, pakai tambah-tambahan biasa.
itu pas ketemu fungsi sum tuh kayak yang hidupnya jadi lebih mudah banget gitu. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya kalian belajar sum duluan, terus ternyata ada ngitung pakai loop, itu yang kenapa sih kok hidupnya dibikin susah banget gitu ya. Jadi kayak ini misalnya kalian punya list ya, isinya LST lah ya, isinya 100 sama berapa itu? 75. Gimana caranya mengganti? Kalian kan udah belajar itu loh, input. Nah, input ya. Misalnya saya punya input sama dengan input. Gitu. Ini kan masukin dari baca dari keyboard itu kan ya. In-nya ini tipenya kan string kan? Iya nggak? Iya kan? Ya. Fungsi input adalah fungsi yang meminta masukan dari user, dari keyboard gitu ya, yang mengembalikan string. String apa, Bu? Ya string apapun yang diketikkan oleh si user. Misalnya usernya mengetikkan 100. Berarti in-nya, misalnya di sini ya, usernya mengetikkan 100. Maka si in-nya isinya adalah 100 gitu kan, string. Gimana caranya ngubah jadi integer? Gimana caranya? Nggak lupa kan ya? Atau terlalu gampang gitu ya? Jadi pakai apa? Pakai fungsi apa? INT kan ya? Oh ya udah Bu, gampang itu mak Bu. Tinggal in-nya saya nggak bikin baru ya. INT in gitu kan. Ya. Jadi dia tolong dong si in ini tolong ditimpa nih gitu ya. Atau kalian mau bikin variabel baru juga boleh. In ini tolong ditimpa dengan ini gitu. Apa itu ini? Kan in-nya kan isinya 100 gitu ya. Jadi kalau in 100 jadinya 100 gitu. Si 100 ya dimasukkan ke variabel in gitu. Dia mengubah dirinya sendiri. Jadi nanti ini jadinya nggak ada nih ini. Jadi 100. Nah udah tuh. Itu adalah cara mengubah menjadi integer gitu. Nah, terus kan ini sama nih sama ini sebenarnya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi mah 1, yang ini 2 gitu aja kan. Iya kan? Caranya gimana? Saya nggak mau pakai loop dulu ya. Saya bisa pakai satu-satu. Ya udah berarti terjemahin yang ini. Kan ini list ya, jadi bisa diganti. Ini lihat nih. Dibuat sama persis kayak ini nih. Dibuat sama persis gimana caranya. In gitu ya. Nah, in-nya kan tadi in-nya kan yang ini kan ya. Tadi kan yang jadi in yang ini kan ya. Berarti ini saya ganti jadi apa nih? LST 0. Gitu kan? In itu kan LST 0 kan kalau dalam kasus ini kan. Terus sama dengan integer dalam kurung in lagi. LST 0. Jadi nih. Ya. Oke. Jadi kalian tambahan lagi kalian harus punya kemampuan untuk memetakan yang sebenarnya saya udah punya pengetahuan yang sebelumnya. Gimana nih caranya? Kita punya kasus yang lebih kompleks gitu ya. Kalau tadi 1, sekarang 2 gitu ya, berupa list gitu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa berapapun. Tapi saya pakai cara yang saya tahu dulu aja gitu. Ya. Cara lain ada, pakai map misalnya ya. Bisa gitu ya. Cuman yang nggak usah lah pakai itu dulu lah, nggak usah. Pakai map itu bisa gampang, cuma 1 baris selesai. Tapi nggak usah gitu ya. Pakai dulu, jadi belajarnya jangan lompat-lompat gitu. Pakai dulu yang sebelumnya kalian udah punya ilmunya gitu. Nah, terus yang ini gimana, Bu? Ya udah berarti LST 1 sama dengan in LST 1 gitu kan. Jadi deh, LST-nya isinya 100 sama 75 integer, ya kan? Ya, Bu, nanti kalau misalnya ada 100 gimana LST-nya? Maksudnya ada 100 elemen. Ya masa saya bikin 100 baris? Nah, kan kalian udah belajar loop, gitu loh. Jadi belajarnya step by step. Kan kalian udah belajar loop. Kalau kalian perhatikan di sini di 2 yang kayak ini, semuanya nggak ada yang berubah kan? Yang berubah apa? Cuma indeksnya aja kan? Ya kan? Baris ke-1 sama persis sama baris kedua kan? Sama persis. Yang beda apa? Itu 0-1-nya doang. Berarti sebenarnya saya ini bisa ganti jadi loop. Pakai apa? Bebas. Pakai for misalnya lah yang gampang ya. For-nya itu berarti saya harus punya counter 0 sampai 1. Jadi gimana tuh? Ya udah for counter in range berapa? Kalau mau 0 sama 1 keluarnya? Berapa? 0, 1, 2, 3, range-nya berapa? Ini isinya berapa? Biar keluarnya 0 sama 1. Halo? 2, Bu. 2 ya?
Kenapa yang jawab Versa melulu? Oke, 2 ya. Jadi 0 sama 1. Kalau range 2 kan 0 sama 1 keluarnya ya. Kalau 3, 0, 1, 2. Oke. Nah, berarti saya akan punya counter yang pada iterasi pertama isinya 0 dan pada iterasi kedua isinya 1. Udah saya tulis di sini. LST. Tadi siapa yang berubah 0 sama 1? Counter kan? Counter sama dengan integer LST counter. Jadi, selesai. Ya, ini adalah cara saya untuk mengubah list of string yang stringnya itu adalah angka menjadi integer. Gitu. Gampang kan ya? Maksudnya gampang tuh saya tuh pengen kalian tuh belajarnya begitu gitu, step by step gitu. Karena kalau misalnya pakai fungsi-fungsi bawaan itu gampang, percayalah gampang kalau pakai fungsi bawaan. Tinggal kalian ya tahu aja nama fungsinya gitu ya, tadi searching, terus baca dokumentasinya, terus kayak rumus gitu loh. Jadi misalnya coba cari misalnya rumus apalah, kalian kan kalau di matematika banyak tuh rumusnya ya. Tapi gimana caranya dapat ke situ itu kan tinggal itu yang susah gitu. Kalau rumus mah kayak matematika aja gitu, rumus rumus penjumlahan gitu. Misalnya, gimana sih caranya kalau saya ngitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 7 sampai n gitu. Ini gimana ya caranya gitu. Oh, ada rumusnya gitu. Apa rumusnya ini ya? N apa ya? Saya juga begitu. N plus 1 per 2 gitu. Kan gampang ya kalau udah ketemu rumusnya. Masukin aja ini n-nya ada berapa? N-nya bisa sampai 100 gitu. Oh, berarti 100 dikali 100. Kayak gini gampang gitu. Maksudnya saya percaya kalian pasti bisa semua. Cuman masalahnya adalah tinggal kemampuan baca aja. Oh, ternyata kalau ada kayak gini tinggal masukin rumus. Nah, sama kayak yang tadi misalnya kalian mau pakai map gitu ya, integernya ngubah list ke itu. Kalian cari aja fungsi namanya map gitu ya. Kalian cari fungsi namanya map, help map gitu. Atau di yang tadi web 3 school cari map. Kalian baca aja, oh caranya gitu, itu udah kayak tinggal masukin rumus. Oh berarti yang listnya dimasukin di sini, nanti ada int dimasukin ke sini, jadi deh gitu aja. Tapi itu nggak ada logika sebenarnya di situ. Ya, logikanya nggak ada gitu. Logikanya itu adalah kalau misalnya nih kayak ini ya rumus ini gimana nih caranya dapatnya? Kok dia bisa sih n plus 1 per 2 gitu? Itu tuh ada logikanya sebenarnya di balik itu. Tapi kalau hanya melihat rumus kan sebenarnya udahlah apalin aja lah gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu adalah kok bisa ya ini gitu ya. Kok bisa ya dapat rumus ini ya? Gimana ya dulu mikirnya gitu. Kok tiba-tiba muncul kan nggak mungkin tring simsalabim gitu ya. Ya, jadi harapan saya adalah supaya kalian bisa bertahan di semester 2 nanti gitu ya. Dengan asumsi kalian bisa lolos dari Payung-Pro itu ini ya belajarnya step by step begitu gitu ya. Kalau misalnya nanti ada fungsi lain, ya itu buat informasi tambahan aja. Oh oke, ada gitu. Tapi kalaupun nanti kalian harus belajar, kan nanti di semester 2 tuh belajarnya belum tentu pakai Python. Kemungkinan besar nggak pakai Python. Karena setahu saya, bocoran. Alpro semester 2 itu koordinatornya adalah Pak Jimmy. Pak Jimmy itu adalah salah satu dosen senior algoritma. Dan beliau kayaknya hampir nggak mungkin lah pakai Python. Jadi kemungkinan besar kalian pakai ada satu bahasa programan namanya Golang. Itu bahasa Go. Itu bahasanya Google harusnya. Dari Google gitu. Ya pokoknya gitu lah. Sintaksnya beda lagi. Dan dia nggak punya tuh fungsi map, fungsi ya kayak gitu-gitu loh ya. Jadi kalian kalau misalnya benar-benar tergantung dengan fungsi-fungsi bawaannya si Python, jadi susah gitu. Karena biasanya masukin rumus, sekarang rumusnya nggak ada gitu. Ya, boleh pakai rumus boleh gitu ya kalau di Payung-Pro ini gitu ya. Tapi itu adalah sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang cara primitif begininya tuh ngerti bisa gitu ya. Oke, begitu ya. Ini bocoran dari saya, ini bisa pakai map ya. Kalian coba cari apa itu map, makhluk apa itu. Oke, Rido sudah paham mengapa string pada satu line tidak bisa digunakan string pada multi line. Mengapa string pada satu line tidak bisa? Oh ya, itu mah sintaks saja. Kalau misalnya pakai string ini terus ke bawah gitu ya. Itu mah ya sintaks saja. Sebentar. Dengan menggunakan
Saya sudah mencoba pada Python dengan menggunakan quote pada multiline, bukan quote. Hasilnya error. Wah, ini teknis banget nih ya. Higea, ini teknis banget, jadi saya nggak akan jawab. Tapi ya ikuti saja. Jadi gini loh, kalau kalian pakai fungsi, misalnya kayak tadi ya, fungsi replace misalnya. Kenapa sih kok alt duluan baru new? Kenapa sih nggak new dulu baru alt? Kalau saya ditanya gitu gimana jawabnya? Kenapa ya? Nggak tahu sih saya. Ya, tapi mungkin menurut yang bikin replace-nya tuh ya, itu mungkin itu lebih memudahkan kalau misalnya alt dulu, mana dulu nih yang mau diganti, terus baru nyediain penggantinya gitu. Sebenarnya mungkin nggak akan masalah buat dia untuk nuker-nuker new dulu baru alt gitu ya. Harusnya nggak masalah kan, sama-sama aja. Tapi dia memutuskan untuk itu. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Ya, gitu. Oke, Zeva. Dia nggak, jangan dihafalin regular expression ya. Kalian tuh kalau mau menghafal tuh boleh. Itu buat apa? Biar cepat aja kalau ngoding. Kan kalau ngoding jadi cepat ya. Tapi nggak mungkin menghafalkan semuanya. Waduh, metode tuh banyak banget ya. Latihan soal nomor-nomor akhir. Oh, itu ya. Oke. Menggabungkan string dari list. Itu ya, kalau list kan bisa pakai macam-macam itu ya. Kemarin kita udah belajar kan dan lain-lain. Ya, saya mau ngeliatin ini dulu ya. Saya mau ngeliatin lecture note yang ada latihan ya di terakhir. Saya mau meluruskan itu juga dulu sebentar ya. Soalnya ada istilah jargon computer science yang mungkin typo ya itu ya. Saya nggak tahu. Ya, udah kelihatan harusnya ya. Yang ini kita nggak perlu lagi. Nah ini ya. Pertama, di sini disebutkan ada istilah palindrom. Oh, saya pikir itu istilah baru tadinya. Karena yang saya tahu tuh palindrom, bukan palindrom. Ya, ada yang namanya palindrom ya. Saya pikir oh itu mungkin istilah baru karena dia bukan palindrom memang gitu ya. Ya, jadi bahasa ini nih kalau kalian bisa baca, jadi palindrom itu adalah ya satu bentuk di mana kalau kalian baca dari depan sama baca dari belakang tuh sama gitu. Ya, jadi kalau kalian gaya baca kita orang Indonesia gitu ya, kan dari kiri ke kanan tuh ya kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab kan baca dari kanan ke kiri ya. Nah itu kalau bacanya dari kiri ke kanan dengan dari kanan ke kiri sama, itu berarti namanya palindrom gitu ya. Jadi contohnya apa? Kasur rusak misalnya. Kasur rusak. Saya cuma tahu itu doang sebenarnya. Apalagi ya, perasaan banyak gitu ya, tapi yang saya ingat tuh ini doang. Kalian baca dari sana gitu ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu sama kan ya? Atau misalnya pakai spasi gitu ya, kasur rusak. Itu nggak masalah ya, ini tetap palindrom gitu. Spasinya mau 1 atau 2 tetap palindrom. Jadi palindrom itu bisa genap, bisa ganjil. Nggak masalah ya. Pokoknya udah prinsipnya itu aja, baca dari kiri dan baca dari kanan itu sama. Nah sementara yang ini tulisannya palindrom, di sini nggak tahu nih. Ini saya cari-cari tuh nggak ada ya istilah palindrom. Karena di sini sebenarnya bukan palindrom ya. 1, 2, 1 tuh bukan palindrom kan ya. Coba 1, 2, 1 gitu. Kan kalau baca dari belakang jadi utas, saudutas gitu ya. Bukan ya, kalau dari belakang gitu karena dia per karakter. Nah, ini palindrom yang per kata berarti. Ya, karena baca dari kiri kan 1, 2, terus 1, 2 gitu. Tadinya saya pikir oh mungkin kalau per kata namanya palindrom gitu ya, tapi saya cari-cari nggak ada gitu. Jadi kita ya pokoknya ikutin aja lah ya. Kayak gini gitu. Caranya bagaimana? Ini lumayan nih, ini ada logikanya gitu. Caranya tuh ya seperti biasa bisa macam-macam gitu ya. Pertama, saya bisa ngubah dia jadi list dulu misalnya. Case huruf tidak diperhatikan. Oke. Jadi asumsi misalnya huruf kecil semua atau kalian bisa ubah dia jadi nanti ada fungsi namanya uppercase, saya nggak tahu. Pokoknya asal kalian tahu bahasa Inggrisnya ya. Biasanya mirip-mirip nama fungsi teh ya. Saya nggak tahu upcase kah, uppercase kah, apa nggak tahu nama fungsi di Python ya, kalian cari sendiri lah ya. Ada uppercase, ada lowercase. Kalian bisa ganti semuanya jadi lowercase dulu atau jadi uppercase dulu gitu ya. Jadi kapital atau huruf kecil. Dan nanti
Terserah, misalnya mau di apa? Mau di ini di slice gitu ya, pakai itu boleh, atau dibikin apa namanya? Salah satu idenya lah ya, misalnya gini, satu dibikin list gitu ya, dua, ini cuma salah satu ide ya, jadi kalian harusnya bisa apa ya? Bisa punya ide yang lain. Makanya saya tuh sebenarnya lebih senang ngajar yang ada hubungannya dengan logika, karena kalau itu tuh kalau meriksa ujian atau apa tuh lebih susah, tapi saya tuh bisa dengan jelas kayak kaca gitu ya, bisa melihat mana mahasiswa yang mengerjakan sendiri, mana mahasiswa yang kerjasama, itu kelihatan seperti kaca gitu ya kalau pakai logika. Karena makin rumit itu pasti kepala tiap orang tuh pasti beda-beda, dijamin gitu. Saya dari tahun 2004 ngajar algoritma sampai sekarang kayak belum pernah nemu dua mahasiswa gitu ya yang benar-benar sama gitu untuk kasus yang rumit gitu ya. Walaupun idenya sama gitu, tapi cara itu pasti beda. Kalau bisa sama tuh itu mungkin bisa jadi penemuan emang benar gitu ya, kerjanya itu terus sama. Nah, ini salah satu caranya, misalnya bisa kalian ubah jadi list, terus kalian kan udah belajar ya saya tuh sebenarnya bisa ngambil list itu kan dari depan 0 ya. Ini kan 0, 1, 2 gitu ya. Atau bisa minus kan ya? Dari belakang bisa kan ya? Minus 1, minus 2, minus 3 gitu ya. Salah satu ide yang paling kepikiran yang harusnya kalian bisa langsung eksekusi tanpa pakai fungsi-fungsi yang lain-lain gitu ya. Itu kalian bisa pakai loop. Kalian ambil yang 0 bandingin sama yang paling belakang gitu ya. Bisa kan ya? Jadi ada dua counter. Yang satu counternya mulainya dari 0, yang satu counternya mulai dari minus 1. Yang satu counternya plus 1 kan 0 tambah 1 1, tambah 1 2, tambah 1 3. Yang satu counternya mundur gitu. Minus 1 dikurangi 1 minus 2 dikurangi minus 3 gitu kan ya? Ya, jadi kalian bisa membandingkan, 0 sama nggak dengan minus 1 gitu yang paling terakhir. Yang paling pertama sama nggak dengan yang paling terakhir? Kalau sama, berarti maju kan ya? Gitu ya. Kalian harus tahu, mungkin kalian harus tahu panjangnya sih ya. Bisa lah ya, kalau panjang, kalau pakai len itu boleh lah ya, pakai aja len. Ya. Jadi kalian tahu harus jalan berapa gitu. Makanya sebenarnya saya tuh lebih suka kalian pakai while daripada pakai for. Karena kalau pakai while itu logikanya jelas gitu. Oh ini plus 1 plus 1, ini minus 1 minus 1 minus 1 ya. Walaupun kalau pakai for ya kalian bisa pakai step sih, nanti kalau mundur tuh minus 1 gitu ya, kalau maju plus 1 minus. Nah, salah satu caranya yang paling kepikiran adalah yang paling gampang adalah itu gitu ya. Jadi bandingkan yang pertama dengan yang paling terakhir, bandingkan kedua pertama dengan kedua terakhir, bandingkan ketiga pertama dengan ketiga terakhir. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ini apa ya? Mengurutkan kalimat pada teks berdasarkan yang paling menarik. Paling menarik itu kan objektif ya, subjektif ya. Satu orang yang menurut satu orang menarik belum tentu menarik buat orang lain. Nah, di sini didefinisikan menarik itu adalah yang paling banyak mengandung informasi menit. Ya, lihat aja kalau gitu nih, kalimat pertama nggak ada menitnya, berarti dia apa? 0 lah kita bilangnya. Terus yang ini 0 titiknya nggak sih? Oh, ini titik ya. Yang ini nggak ada juga sampai Juventus, nggak ada kan ya? Sorry. Bukan nggak ada ini. Bisa itu kalau rentetan gini pusing, nggak ada juga. Nah, ini ada nih ya, ada 2 gitu. Pokoknya kalau yang namanya kalimat artinya kan diakhiri dengan titik ya. Berarti kita ambil aja yang titik 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat dijadiin list. Kemudian kita ambil nih, kalian boleh bikin list baru atau boleh terserah lah ya, yang menunjukkan bahwa atau pakai dictionary bebas kalian latihan. Kalimat pertama 0, kalimat kedua 2 misalnya, kalimat ketiga 4 gitu ya, si menitnya gitu ya. Ya udah nanti itu aja dicari yang paling besar gitu. Kalian boleh pakai sort lah. Atau kalau mau menantang men-challenge diri sendiri, kalian bisa bikin sendiri gitu. Gimana caranya mengurutkan angka 1039 terus jadi 0139 misalnya gitu. Oke, itu. Kemudian fungsi menjumlahkan semua nominal rupiah yang ada di dalam teks. Ya udah, berarti tugasnya adalah kalian cari yang ada
nominalnya, nominal rupiah ciri-cirinya, oh ini udah ditulisin deh, ini polanya tuh ya ada RP-nya kan ya. Jadi cari yang ada buka kan formatnya fix ya. Angka itu selalu berada setelah buka kurung RP spasi. Nah itu pasti angka. Nah saya ambil itu, kemudian di convert, kan itu kan ada titiknya masalahnya kan ya. Titiknya dibuang gitu ya. Bagaimana caranya itu kan udah dikasih tuh ya pengolahan stringnya gitu ya. Kalian bisa ambil itu, titiknya dibuang, terus oh berarti segitu ya 10.000, dia nggak ada 0,00-nya kan ya 10.000, terus dapetin yang itu ya terus dijumlahkan gitu ya. Jadi caranya ya begitu aja gitu ya. Butuh energi khusus untuk kalian fokus dan ini bisa sebagai latihan tadi mengimplementasikan yang di atas-atas, gimana caranya mengubah jadi list, bagaimana caranya hanya mengambil bagian setelah rupiah saja, bagaimana caranya, ya itu tadilah split, kenapa nih split backslash n? Cobain aja gitu. Saya nggak tahu nih kenapa kok ada laporan, apa sih gunanya apa gitu backslash n? Atau jangan-jangan ini paragraf ini? Kenapa mati? Gitu ya. Oke. Ini yang nomor 1 ini, yang ini ya, yang ini sebenarnya memang lebih gampang kalau pakainya backslash n. Jadi kalimatnya cuma ada 2 gitu ya. Mengurutkan kalimat pada teks. Ini oke, gini aja deh. Yang ini ya, kalian kalau mau nyobain kalau masih nggak ngerti, nggak usah kalimat deh. Paragraf aja, kan cuma 2 ya, gampang ya, ngurutin 2 kan gampang ya, tinggal mana yang lebih itu gitu aja, 2 aja. Jadi diberikan sebuah teks laporan pertandingan sepak bola, Anda diminta mengurutkan paragraf pada teks tersebut berdasarkan yang paling menarik gitu. Jadi ini cuma ada 2 nih. Yang ini ada berapa nih? Yang ini ada 2 ya kan? Yang ini ada berapa nih? Yang ini ada 1, 2, 3, 4 gitu. 2 sama 4 lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 4 kan? Berarti harusnya yang 4 ditulis duluan gitu ya. Screen-nya mati. Ya pokoknya lihat aja lah ya di lecture note ini udah kelebihan 3 menit soalnya. Oke, kira-kira seperti itu gitu ya. Nanti saya akan coba bahas mungkin ya di hari Kamis. Kalian belajar, tolong dibaca, dipahami. Hari Kamis saya akan coba tunjukkan salah satu soal tugas besar gitu. Ya, nanti kita sama-sama ngelihat gimana caranya kalau ada yang kompleks gitu ya, bagaimana caranya saya memotong satu-satu supaya nggak terlalu stres gitu ya. Jadi pertama apa dulu, keduanya apa, step by step gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kelas hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi 2 hari ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Udah siang deh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.